Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa li ijabatil mas'ul wa li qadha'i hajatina wa li shifa'i jami'i maradina wa li naili ilmin nafi'. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu al-ashir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalullahu illa thayyiba wa annallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu sholiha. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tsumma dzakara ar-rajulu yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Rawahu Muslim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, monggo kita melanjutkan ngaji kitab Arba'in Nawawi. Kita sampai hadis yang nomor 10. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala thayyib. Sesungguhnya Allah itu baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Dan Allah memerintahkan kepada orang mukmin apa yang diperintahkan kepada para rasul. Kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu sholiha. Wahai sekalian rasul, makanlah dari apa-apa yang baik dan beramallah yang soleh. Dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari rezeki yang baik yang telah kami berikan kepada kalian. Kemudian Rasulullah menjelaskan ada seorang laki-laki yang dia melakukan safar, rambutnya kusut, banyak debu, lalu kemudian dia menengadahkan tangannya ke langit
kemudian dia mengatakan, ya Allah, padahal makanannya haram, minumannya haram, terus kemudian pakaiannya haram, dan dia sarapan dengan yang haram, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu, di hadis yang kita baca ini, yang pertama Nabi menyampaikan bahwa Allah itu thayyib, la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Oke, saya buat ilustrasi dulu. Ini ada produk Bapak Ibu. Ini produk, saya tidak usah sebut merek ya. Jadi ini ada produk. Produk ini kan kerjasama dengan orang lain. Dia punya perusahaan air minum dalam kemasan. Dia punyanya kan ya air. Wadah ini kan mesti pesen ngene wong. Napa niki plastik ini gitu wadah. Botolnya kan pesen. Nah, setiap yang pesen kuwi kan mesti punya spek. Aku pesen spesifikasinya begini. Kalau produknya premium, mahal, pasti speknya juga premium dan mahal. Kalau produknya biasa, ya speknya biasa, tetapi pasti pemiliknya punya spek. Kalau jenengan mengirim tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah disampaikan, kan diretur, kan dikembalikan. Nah kan ngoten. Saya pernah mendengar informasi ada perusahaan di Indonesia ngirim beberapa kontainer tekan Amerika balik kok diretur, rugi. Loh kok dikembalikan apa? Cacat. Nopo kok dibalik no? Kurang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kalau jenengan bisa memahami ilustrasi tadi, maka jenengan bisa memahami apa itu makna Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Allah itu punya spek di dalam menerima setiap amal hambanya. Nah, speknya Gusti Allah itu yang tadi kita sebut dengan thayyib. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Nah, itu dulu. Mboten usah jauh-jauh sik, cukup dipahami di situ. Lawang jenengan njahitke. Wis to, dijahitno mahal. Pesene ini baju jahitane tok 2 juta. Wah, apik tenan. Tapi jenengan karepe ndadake koko, tekan nggone kei jas. Kan mungkin karepe kan apik. Jas ki luwih apik tinimbang koko. Masalahe kula ora butuh jas. Kula butuhe koko. Lah terus wonge ngoyok ngeyel. Lho ya sing penting kan jas apik menurut saya. Kan menurutmu, menurut saya pemesan kan tidak begitu. Masa jenengan pesene martabak ke bakwan? Lah kan ora nyambung. Nah, ini yang pertama perlu kita pahami di sini, berarti kalau jenengan mau ngamal pakai standar diterima oleh Allah. Kalau perusahaan-perusahaan sekarang itu pakai ISO, wah pakai spesifikasi seperti itu untuk ekspor di Eropa harus menggunakan standar ISO sekian, produknya harus melalui seperti ini, bayarnya harus begini, iku dinut Bapak Ibu. Nah, kula jenengan dikongkon karo Gusti Allah, yuk dong ngamal. Mengko ngamalmu kekno aku. Engko nek wis tak tampa jenengan tak kei bonus akeh. Adanya surga itu karena ada amal yang diterima. Adanya pahala di akhirat itu karena ada amal yang diterima. Berarti Bapak Ibu, saya panjenengan berupayalah untuk diterima oleh Allah. Dan Allah hanya menerima yang baik-baik saja.
Itu harus menjadi konsep hidup kita. Kalau kita ingin mengikuti ayat hadis yang kita baca ini. Ikuti seperti itu. Jadi jangan sampai kita ini jadi mukmin tidak berupaya untuk diterima. Lawang kita ngelamar kerja pengen diterima. Bahkan kita ini loh di masyarakat itu pengen diterima. Akhirnya kan kita guyupi padahal aslinya wah seneng, wah saya itu ndak punya hobi begini, tapi konco-konco hobi ini ngono kabeh ben iso ditampa karo kancane kan akhirnya kan melu toh. Ternyata untuk diterima itu harus menyesuaikan diri Bapak Ibu. Nah, jadi poin berikutnya, sudahkah panjenengan sudah menyesuaikan diri dengan Allah? Sudahkah panjenengan beradaptasi dengan Allah? Kalau Allah maunya begini, apakah Anda sudah beradaptasi dengan begitu? Kalau belum, ya monggo segera beradaptasi, segera mengetahui bahwa Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ini poin yang perlu kita pahami. Pertama begitu. Yang kedua, Bapak Ibu, di hadis yang kita baca ini, Rasulullah menyampaikan Allah perintah kepada para nabinya sama seperti Allah perintah kepada nabinya sebagaimana Allah perintah kepada orang beriman. Apa itu? Di sini ada kesamaan, ada dua ayat. Yang pertama adalah wahai nabi, makanlah yang baik. Wahai orang mukmin, makanlah yang baik. Jadi poin kedua kita adalah Bapak Ibu, mari kita makan yang baik-baik saja. Yang halal dan thayyib. Nah, ini pekerjaan yang susah di zaman modern. Kalau kita mau minum, ini minuman Bapak Ibu, maka kita harus melakukan validasi minimal 3 kali. Ya, minimal 3 kali supaya ini halal. Boleh diminum. Pertama, iki we sopo. Kan harus begitu. Nah, kalau dalam konteks saya, ini ada minuman di hadapan saya, di meja ini hanya ada saya, berarti iki ketoke diwehke kula, ketoke lho nggih. Karena tidak ada ucapannya, atau ada ucapannya tapi di batin, tidak langsung ketemu. Pak tunjuk kan tidak ada begitu. Tapi saya yakin bahwa ini dikasih saya. Itu validasi pertama. Tapi beda, kalau di meja ini ada 10 orang, lalu ada 2, wek sopo. Apa sing dhisik, apa sing kari, apa sing ndi. Berarti namanya rak cetok, kuwi jenenge syubhat. Lah iya toh. Suguhan 2, orangnya 7. Orangnya 10. Lah iki kanggo sapa? Jangan-jangan iki kanggo pantes-pantes tok. Kan bisa saja wong ora ono omonge kok. Ini namanya validasi Bapak Ibu. Ini contohnya yang begini. Sama. Kita punya uang, kita mendapatkan sesuatu, kita menerima sesuatu. Kan validasi pertama, iki songko ngendi? Ini dari mana? Kalau jenengan udah memastikan bahwa itu benar, maka validasi 1 sudah oke. Berarti dari mana? Yang kedua, iki halal apa ora? Oh, ono Majelis Ulama Indonesia nih, berarti halal. Halal. Kalau tidak ada seperti itu, kita patut curiga, kita patut waspada. Apabila ada produk yang notabene-nya besar, kok tidak ada begininya, pasti baru proses atau bermasalah. Kecuali kalau produk rumahan kan kita nyadari, tapi kalau produk-produk gede tidak ada halalnya kan kita mesti ngecek dulu kenapa. Kenapa itu penting? Karena kan tidak ada umpamane minuman beralkohol kok ada label halalnya kan tidak mungkin kan? Ya ndak tahu wain kok ono label halal. Nah ini yang kedua.
Ayo divalidasi halal apa atau ini. Nah, halal atau tidak. Termasuk jajanan anak-anak juga begitu. Ya ini berlatih validasi and validasi. Terus yang ketiga baru kita mengkonsumsi atau memiliki atau menguasai barang tersebut dan itu memang halal untuk kita. Kalau tadi kan dari mana? Kalau sekarang halal untuk saya atau tidak? Ini halal untuk saya atau tidak? Kalau memang betul-betul halal untuk kita, baru silahkan kalau mau dimiliki, silahkan kalau mau dikuasai. Nah itu standar yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk memvalidasi sesuatu itu halal atau tidak untuk kita. Karena yang namanya halal dan baik itu ya harus kita perhatikan. Kalau tidak ya mohon maaf, mohon maaf. Efek dari kita tidak peduli dengan hal tersebut, kalau kita beribadah mungkin kita susah diterima oleh Allah. Kalau kita orientasinya diterima, memang itu harus diperhatikan. Makanya kan saya bolak-balik matur jenengan yang mau ibadah, mau sholat lah. Sholat kan pakai baju. Baju ini dicek dulu, halal thayyib enggak. Kalau kira-kira bajune kira patek halal ora usah ge salat. Kalaupun kepaksa dipakai ya gawe ning pasar apa dolan, gawe piknik ono. Maksudnya biar kita itu menuju kepada Allah benar-benar pakai baju yang halal. Betul-betul kita cek. Oh iya. Kita mau wudu. Wudu air keran. Air keran itu kan juga harus kita cek. Ini air siapa? Saya berhak pakai atau tidak. Bahkan ngeten Bapak Ibu, kalau jenengan umrah atau haji itu kan ada air untuk zam-zam, tulisannya apa? Hanya untuk diminum. Ada yang pernah lihat itu tulisannya? Enten tulisannya itu niku hanya untuk diminum. Oke. Lah jenengan bal kuwi pas ning Masjidil Haram ngentut. Ajeng metu wadoh lalu wudu pakai itu. Boleh enggak itu? Ya enggak boleh Bapak Ibu, karena pemilik otoritas yang menuangkan air itu mengatakan ini air hanya untuk diminum. Lah kok jenengan gawe wudu, berarti kan pemakaiannya tidak sesuai SOP. Lah ngono ki nggih salat kira-kira ditampa mboten walaupun wudune nganggo air zam-zam. Nah, nek jenengan pakai standar ini ya berat Bapak Ibu mau mengatakan ditampa. Karena ada tulisannya, kecuali kalau tidak ada tulisannya. Karena kita kan bukan pemilik airnya kan? Kan dia pemilik airnya. Lalu pemilik airnya mengatakan, iki mung entuk gawe ngombe. Ngombe yo sak mbledingmu kalmu. Tapi diombe kan? Tapi nek ge wudu kae lho panggonane ning jaba ana. Wah, yo ning kono kadoan to. Lah kita itu kan senengane simplifikasi. Senengane golek jalan pintas. Mulane nek kula wegah kon wudu ngono kuwi wegah. Karena ada tulisannya. Kalau tidak ya berarti boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Nah, kita kan kadang orientasinya beda Bapak Ibu. Orientasi ini sing penting duwe, sing penting memiliki. Kan enggak begitu. Nah, ini filosofi dari hadis yang kita baca ini. Mulane hati-hati. Untuk ditompo memang kudu hati-hati. Prosesnya betul-betul harus berjalan dengan baik. Nah, hal-hal seperti ini kan kita kadang enggak ngeh, enggak mikir sampai segitunya. Ya karena ada tulisannya. Kalau enggak ada tulisannya sih enggak apa-apa. Makanya dulu saya pernah ditanya, Pak, ada pengajian di masjid.
Lah terus napa sing ditakokke? Sing ditakokke listrike dilos. Kan pengajian kan butuh ampli gede, butuh lampu besar. Masjidnya mung 900 watt. Kan ora kuat kan? Akhirnya dilos sewengi. Lah dilos kuwi sama dengan mencuri listrik to itu maksudnya. Lah nyolong kok ge ngaji, kira-kira ngajine barokah pula kuwi. Loh, permasalahannya kan Allah itu baik kan thayyib, hanya menerima yang baik. Lah nek listrike colongan, terus listrike ge madangi, listrike gawe mic yang menjadi sarana untuk suara sampai ke telinga kita. Di situ berarti kan ada masalah. Kalau ada masalah ngoten niku kira-kira Gusti Allah gelem nampa apa ora? Lho nek Gusti Allah ngendikan di sini, Nabi ngendikan Allah itu baik, tidak nerima kecuali yang baik, begitu itu baik apa tidak? Nah iya, ngono kok dilakoni. Lah ben rame Pak, lho sampean golek ridane Gusti Allah apa golek rame-rame? Kan ngono masalahnya. Jadi orientasi kita itu memang kadang perlu reorientasi. Bagaimana kita melihat sesuatu itu secara baik. Ya. Walaupun kita tahu kita itu tidak sempurna, tetapi kita harus berusaha untuk menjadi baik. Masalahnya kula ditakoni niku, masalah niku. Jadi kadang pengajian di kampung-kampung kayak wegah nggo diesel, nyewani larang sedina 1 juta, los wae wis Pak. Bisa. Sing penting dipastikan ora pasudan listrik ora mati. Dadi wedine nek listrike mati, ora wedi dosa yo ora. Wedine nek listrike mati ujug-ujug mapet pengajiane bubar. Banane kacau. Lho kok malah ngono. Sampai ditata sik niate. Ayo latihan nata niat. Aja latihan golek gebyar. Gebyar itu boleh, tapi kan bukan tujuan, itu sarana. Sarana. Mung ngeten iki ra patek populer, Pak. Ah nek ngono carane boros, Pak. Lah piye? Jenengan pingine sing piye? Nek pingine apik ya ngono kuwi carane. Silahkan jenengan golek dalile kan ketemu. Tapi nek nganggo nyolong-nyolong barang ya mboten usah. Jadi kita pahami Allah itu baik, tidak mau menerima kecuali yang baik. Lah salah satu yang disebut di sini kan makan. Makane sing apik nggih wau. Wudu ya wudu sing apik. Ya. Jadi begitu. Makanya Bapak Ibu, kita itu memang harus hati-hati. Kalau kita pergi ke toilet umum itu kan ada yang berbayar ya. Tapi nek ora dijogo kan ora bayar. Lah kuwi pemakaiannya halal mboten, Pak? Nah, tergantung tulisane nek ana tulisane apa? Toilet 2000 kok jenengan ana sing jaga metu, penggunaan airnya itu haram. Nyolong berarti jenengan. Lho ngono kuwi ya apa tek digagas kok. Karena kula jenengan deloke ora ana sing jaga kan ngono. Nggih to? Lah nek do ziarah kae kan do ora ana sing jaga mlayu wae ngono. Iki piye maksude? Jadi perkara sepele kadang kula jenengan itu patek ngeh. Nek Allah itu baik tidak menerima yang baik. Lho kejaba nek tulisane saiki ning ngene pom bensin ana tulisane toilet gratis ya monggo. Kan begitu. Karena kita make. Ini air itu kan tidak gratis. Kok tiba-tiba kita ngambil? Lah nek kecuali ada orang mengatakan ya gitu. Makanya ada kemarin itu sempat dibahas masalahnya di ya Basul Masailan. Niku dibahas ono toilet tulisane bayarlah sesuai dengan itu kalau Anda pengen barokah ngono pipis ono barokah bareng. Ya maksudnya perjalanannya dan sebagainya kan biar tidak dolim tinimbang dadi perkara ning akhirat kan lho itu besok jadi pengadilan lho Bapak Ibu dawa iku urusane. Nah, jadi Nabi menyampaikan kepada kita yuk kita makan yang baik aja yuk. Kita ambil yang baik-baik, yang tidak baik singkirin dulu. Apalagi itu untuk ibadah menghadap kepada Allah. Loh, itu kudune didoktrin Bapak Ibu. Sekali lagi kita bukan makhluk yang sempurna. Itu kita paham.
Tetapi kalau doktrinnya saya berusaha untuk yang baik, insya Allah ketemu dalane. Tapi nek kula jenengan doktrinnya wis ngawur, wis lah sak penake dhewe, ya ndak ketemu jalannya wong jenengan tidak mencari kok. Kalau jenengan mencari ketemu. Sebagaimana dawuhnya Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berjalan menuju kami, menuju Allah, berusaha untuk itu, maka kami akan memberikan jalan atau petunjuk. Ketemu kok Bapak Ibu, dalan ini kok ketemu nek jenengan pengen tenanan lho nggih. Pengen bener. Nah, boleh jalan cepat tapi tidak boleh jalan pintas. Jalan cepatnya boleh ngebut, boleh ning jalan tol kono, tapi aja nggawa jalan pintas. Mbahayani. Nah, termasuk di dalam memiliki sesuatu. Boleh cepat kaya tapi jangan pakai jalan pintas untuk jadi kaya, karena tidak benar jadinya. Nah, Rasulullah kemudian menceritakan, ini ada seorang laki-laki, dia sudah memenuhi 3 unsur dikabulnya doa, tapi ditolak. Nah, di sini disampaikan. Yang pertama, ada orang yang melakukan perjalanan jauh, namanya safar. Safar itu Bapak Ibu membuat orang jadi dimuliakan sama Allah. Jadi orang yang safar, pelakunya namanya musafir. Musafir itu doanya makbul. Musafir itu doanya makbul, diterima oleh Allah. Yang pertama, maka Nabi mengatakan, beliau menjelaskan ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang. Safar itu membuat orang berpotensi doanya kabul. 1 poin. Yang kedua, yutilus safar as'atha aghbaro. Apa jenenge nek maknane kiai biyen dawul-dawul. Dawul-dawul ke kusut. Kusut. Perjalanan jauh yang membuat orang ini jadi kusut. Nah, kusutnya orang melakukan perjalanan jauh itu menjadi poin kedua, orang itu mudah diterima doanya oleh Allah. Yang ketiga, madda yamuddu yadaihi ilas sama, mengangkat tangannya ke langit. Maksudnya begini. Nah, ini ada 3 poin. Pertama safal, sing kedua wulawul wau, sing ketiga mengangkat tangan. Iku dong-donge probabilitinya diterima doa itu dari situ saja belum ngomong itu udah 70% lah kurang lebih. Tinggi sekali. Tinggal redaksi doanya, keikhlasannya dikuati, udah jadi 99%. Tapi Nabi mengatakan, sayangnya makanannya haram. Sayangnya minumannya haram. Sayangnya pakaiannya haram. Ini yang disebut Nabi 3 ini. Yang pertama, makanan, minuman, pakaian. Karena ini kan kalau haram menjadi kebiasaan. 1 kali manusia masih wajar, 2 kali. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, berarti kan makanannya haram. Makan, minum, pakaian, udah habis kita. Makanan yang kita makan, ini kan jadi sel. Sel kita itu menurut para ahli baru 4 bulan atau sampai 6 bulan berganti. Artinya kita makan, sel kita mati, akan menjadi sel baru. Dan itu akan bertahan di tubuh kita, kata ahli ya, saya tidak tahu pastinya, 4 sampai 6 bulan. Berarti efek dari minuman haram ini 4 sampai 6 bulan. Jangan bisa bayangkan, kalau itu racun mengendap di diri 4 sampai 6 bulan, itu kan membunuh banyak hal. Makanya bagaimana mungkin Allah akan menerima doa dia sementara makanannya haram, minumannya haram. Mending pakaian dinggo paling pirang menit. Tapi kalau minuman dan makanan dimasukkan ke dalam diri kita, dan itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Berarti sumber energi, karena cara pelajaran SD kelas 3
perubahan energi kimia menjadi energi gerak, yaitu ketika orang makan kemudian dia mempunyai kekuatan untuk berjalan. Berarti perjalanan dia, gerakannya dia itu bersumber dari perubahan energi kimia, yaitu makanan. Makanan dipangan, panganannya haram. Loh, tekan dindi kan? Artinya energi gerak kita itu sudah terbaca dari sumber energi yang haram. Jadi kan bisa bayangkan itu. Lah nek ngono terus-terusan. Terus gimana kita? Nah, makanya Nabi mengingatkan di sini. Panganane haram, ombenane haram, pakaiane haram, maesuk le sarapan yo haram. Nah, sarapannya dicethake sisan. Sarapan haram sisan. Berarti kan kulino. Makanya orang jadi musafir itu juga ada caranya. Kalau sekarang alhamdulillah banyak masjid yang ramah musafir. Kan sekolah ramah anak, mall ramah disabilitas. Lah saiki ana wacana masjid ramah musafir karena biyen ora patek ramah, dilarang tidur di dalam masjid. Kuwi tidak ramah. Nah, terus kon turun ndi? Ning jaba, jero kanggo salat. Lah, oke lah jero kanggo salat. Kuwi selambine rada diapikke sithik kena gitu. Ya, kemarin hari Rabu, sekarang hari apa? Kamis ya? Kemarin hari Rabu saya sholat duhur di Masjid Kauman Semarang. Udah lama tidak ke situ. Nah, ternyata habis duhur do nopo? Tidur. Do tidur. Kuwi ora mungkin wong kampung mriku to. Nek wong kampung mriku kan mulih to Bapak Ibu. Enak ning omah to ya itulune. Iku kan mungkin ngenteni bojone ning yai. Yai ilang ya jual. Ya, mungkin ngenteni bojone jual. Utawa ada apa kepentingan dia pergi kemana, itu kan musafir semua kan, musafir semua. Ning kono awit biyen isih ana tulisane dilarang tidur di anu. Yo tetep tidur tapi ning jaba. Nah ini kan sekarang sudah banyak yang ramah musafir, bahkan ada yang ngasih musafir diberi kesempatan untuk tidur, dikai ora mung karpet, gai napa nika sing gawe tidur ini jenis apa? Matras. Wah, malah ngoten. Nah, artinya begini, bahwa musafir itu memang orang yang luar biasa, dia mendapatkan satu keberkahan dari Allah karena dia melakukan perjalanan yang berat, dia berpotensi diterima doanya, tapi nek haram yo ora sida. Ora sida. Jadi kesempatan tadi dihapus oleh Bapak Ibu, jadi inti dari hadis nomor 10 adalah monggo kita cari yang halal-halal saja biar apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Mboten usah golek sing prestis tapi mboten halal, tidak usah golek sing gebyal-gebyal tapi ra cetha, udahlah kita cari yang halal-halal saja, insya Allah lebih baik dan lebih aman. Nggih. Ngoten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi manfaat, kirang langkung nyuwun pangapunten. Monggo menawi enten pertanyaan dipersilakan.